warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi wa'ada al-muttaqina bi jannatin na'im wa tawadda zalimina bi jahannamil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, mudah-mudahan pada siang hari ini Allah jadikan hari yang senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah itu berjanji kepada hambanya dan Allah juga memberikan balasan kepada hambanya. Salah satu janji Allah kaitannya dengan bersyukur. Seringkali kita diajak bersyukur, tapi kadang-kadang kita nggak yakin dengan rasa syukur itu. Padahal populer ayat ini sering kita baca, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahasa kitanya kata Allah begini, hai hambaku bersyukur, niscaya apapun yang kamu syukuri akan aku tambahkan, kata Allah. Dan sebaliknya jangan kufur. Sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Kaitan lain Rasulullah juga mengatakan la yu'tiyallahu syukra illa wa qad a'adallahu jiyadah. Allah merintahkan bersyukur karena niscaya Allah akan tambahin dengan nilai rasa syukur itu. Contoh saja, pada zaman Nabi Musa ada dua orang yang datang kepada Nabi Musa. Yang pertama orang miskin. Orang miskin ini bosan udah jadi orang miskin. Ada yang bosan jadi orang miskin. Zaman Nabi Musa. Lalu dia ngadu kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, tolong doakan kepada Allah, saya ini udah bosan jadi orang susah. Doakan saya supaya saya jadi orang kaya. Kata Nabi Musa, tersenyum saja Nabi Musa sambil berkata, dia begini, mulai dari sekarang bersyukurlah engkau kepada Allah. Jawaban Nabi Musa. Orang miskin ini dijawab seperti itu, romannya kesel. Orang pengen doa kaya kok disuruh bersyukur. Hanya orang miskin ini tanpa permisi meninggalkan Nabi Musa. Nabi Musa tersenyum. Kelompok yang kedua atau orang yang kedua orang kaya, Pak. Ini orang kaya bosan udah jadi orang kaya dia. Ada orang sini yang bosan jadi orang kaya. Nunjuk tangan ini. Ada yang bosan jadi orang kaya. Dia bosan nih Pak jadi orang kaya. Ngadu lagi ke Nabi Musa, wahai Musa, saya ini pengen jadi orang miskin. Udah bosan lah, bahasa kita aja jadi orang kaya saya udah bosan. Tolong sampaikan atau doakan saya, kasih cara supaya saya jadi orang miskin. Karena saya takut kekayaan saya bisa mengganggu ibadah sama Allah ketika orang kaya. Apa jawab Nabi Musa? Wahai orang kaya, sejak sekarang engkau berhenti saja bersyukur sama Allah. Begitu katanya. Kata orang kaya begini, bagaimana aku bisa berhenti dari bersyukur wahai Musa? Sementara Allah kasih mata, saya bisa melihat tanda-tanda kenikmatan dari Allah. Allah kasih kaki kepada saya, semata-mata saya berjuang mencari nafkah. Allah kasih tangan, Allah jadikan dengan tangan ini bisa bekerja.
Nggak mungkin rasanya Musa, saya ini berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa tersenyum. Akhirnya keluarlah orang kaya ini mendapat jawaban Nabi Musa. Singkat cerita, waktu telah berlalu, ternyata perubahannya sungguh terjadi. Perubahan yang pertama, yang tadi miskin, pengen rumus kaya, tapi nggak nerima diajarin sama Nabi Musa. Ternyata hidupnya tambah miskin. Karena kenapa? Dia nggak mau bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang kaya, Pak, Masya Allah, tabarakallah, karena dia bersyukur nambah kaya. Artinya apa? Dari sekelumit kisah ini, kalau yang pengen jadi orang kaya, pandai-pandailah bersyukur. Selesai dah. Ya, nggak jauh-jauh ini, nggak jauh-jauh. Ada 3 bentuk rasa syukur dari kisah ini. Yang pertama disebut dengan syukur qalbi namanya. Mensyukuri ada di hati kita bahwa setiap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti luas. Contoh, kita kalau kondangan sama sedekah, kira-kira banyakkan kondangan apa sedekah? Banyakkan kondangan ya. Ya. Kalau kondangan, yakin nggak uang kondangan itu akan kembali lagi sama kita? Belum tentu ya Pak. Tapi kalau yang kita masukin ke tromol, yakin nggak itu akan dilipat gandakan, dikembaliin lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin ya? Kenapa kalau yang di kotak yang kecil-kecil kondangan gede ya Pak? Artinya syukur kolbi itu luar biasa. Syukur qalbi itu luar biasa, bahwa kita yakin dengan bersyukur akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua namanya syukur qauli. Kita sering-sering diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh baginda Rasul untuk senantiasa setiap hari mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah paling cinta kalau dipuji oleh hambanya. Allah paling cinta kalau hambanya memujinya. Kita aja dipuji sama atasan seneng, kita dipuji sama orang seneng, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari bangun tidur tuh Pak, kita disuruh baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ini sederhana bacaan ini Pak. Atau paling singkatnya bangun tidur, alhamdulillah saja. Allah sangat cinta. Dengan mengucap alhamdulillah karena dicintai oleh Allah, maka insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Yang sehat nambah sehat, yang sakit insya Allah disehatkan. Jika dia belum sehat, jadi ampunan dosa. Yang punya rumah atuk gara-gara bersyukur nambah rumahnya 2. Yang punya motor 1 gara-gara bersyukur punya motor 2. Yang punya motor 2 gara-gara bersyukur nambah 3. Kalau bini cukup 1. Dah saya. Kauli namanya Pak, kauli alhamdulillah. Ada teman kita dapat rezeki luar biasa, rezekinya banyak, dapatlah 100 juta, kita dipasi 50.000, kita nggak mau apa Pak? Alhamdulillah. Kalau nggak bersyukur ngomong apa? Dikit amat lu bagi gua ya. Ada yang begitu kira-kira? Benar Pak. Orang tuh ketahuan dari hatinya kurang bersyukur, dari raut wajahnya kelihatan. Hatinya, bahasa kita nguret-nguret, kurang bersyukur tuh. Dari mukanya kelihatan karena cerminan hatinya. Bagaimana Allah tambahin rezeki kita, sehat kita, kalau yang ada aja enggak kita syukuri. Yang ketiga disebut dengan syukur fi'li. Syukur fi'li, syukur perbuatan. Alhamdulillah zuhur kita sholat jamaah, nama syukur fi'li. Allah kasih anggota tubuh kita sehat, kita bisa ibadah.
emang jamaah mah luar biasa Pak ya. Modal utama kalau sholat sendiri-sendiri jauh ama khusyuk, makanya dikasih dengan sholat jamaah. Indah dah sholat jamaah mah. Kalau sholat sendiri mah rasanya jauh daripada khusyuk, apalagi urusannya banyak. Sholat asar duit nggak punya, entar malamnya ada acara, istri bisa ngajak jalan-jalan, kira-kira sembahyangnya khusyuk. Allahu Akbar, nggak punya duit pisan lagi, belum gajian. Sami Allahu liman hamidah, mana bini minta dibeliin emas. Allahu Akbar, habis Pak sholat kita mikirin dunia. Tapi kalau sholat jamaah, alhamdulillah, namanya syukur fi'li yang ada di anggota tubuh kita. Syukur fi'li yang kedua adalah sesungguhnya di balik harta kita itu ada hak orang lain. Di balik harta kita ada hak masjid. Di balik harta kita itu ada hak fakir miskin. Mudah-mudahan Allah jadiin kita orang-orang yang senantiasa bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tua kita dengan kita bersyukur sama Allah yang masih ada, senantiasa dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya. Yang telah tiada, karena kita bersyukur sama Allah, diampuni dosa-dosanya dan dijadikan alam kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ridho dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.